Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Iya, halo. Kali ini kita mau bedah bab 51 dari Secrets of Power Negotiation. Betul, ini fokusnya ke sikap mental ya, yang penting banget buat jadi power negotiator. Iya, kita ambil intisarinya aja dari bab itu. Tujuannya sih kita mau coba rangkum pola pikir penting yang perlu Anda punya biar ya nggak cuma berhasil, tapi unggul gitu loh dalam negosiasi. Ada cerita-cerita menarik juga, biar nggak bosan. Kita fokus ke 4 sikap utama deh. Oke, siap. 4 sikap kunci ya? Sip, kita mulai dari yang pertama ya. Ini soal kemauan hidup dalam ambiguitas. Penulisnya cerita nih, pengalaman pribadi dia. Oh ya, gimana tuh? Dia sadar kalau dia tuh takut banget sama ketidakpastian. Jadi biasanya kalau jalan-jalan, rencananya detail banget, sampai ke menit-menitnya mungkin. Wah, terstruktur sekali ya. Banget. Nah, buat ngelawan itu, dia nekat keliling dunia, tapi tanpa rencana pasti. Bener-bener lepas gitu aja. Agak gimana ya? Nekat ya? Itu langkah yang berani sih. Dan ini nunjukin poin penting banget. Kemampuan buat nyaman atau ya paling nggak bisa tahan lah ya sama ketidakpastian itu aset besar. Iya. Soalnya negosiasi itu kan dinamis banget ya. Sering ada hal tak terduga. Kalau kita kaku, pengennya semua pasti terus, wah gampang goyah nanti. Bener. Sikap ini tuh bikin kita lebih fleksibel, bisa adaptasi. Dan ini bukan cuma soal strategi loh, tapi lebih ke bangun keyakinan diri. Yakin kalau kita bisa hadapi apa aja yang muncul. Ngerti. Ujungnya ke harga diri sebagai negosiator juga ya. Betul sekali. Itu memperkuat self-esteem kita. Keyakinan itu penting ya. Nah, ini nyambung ke sikap kedua. Ketangguhan. Atau resilience lah ya. Ketangguhan. Ini juga krusial. Penulisnya cerita soal istrinya Gisela. Katanya sih, istrinya ini punya bakat alami gitu buat bangkit lagi. Ada cerita lucu pas Gisela ketinggalan bus wisata di Amalfi, Italia. Oh, yang itu ya? Iya, bukannya panik, dia malah, langsung nyewa taksi, terus ngejar itu bus, dan berhasil nyusul di jalanan yang nanjak berkelok gitu. Gila ya. Tapi cerita Gisela ini ilustrasi yang pas banget. Ketangguhan itu vital banget. Kenapa tuh? Ya karena negosiasi itu seringkali, gimana ya, penuh tekanan, banyak penolakan, ada aja kemunduran yang nggak diduga. Nah, kemampuan buat nggak langsung jatuh, tapi belajar dari situasi sulit, terus maju lagi, itu yang badain. Jadi bukan berarti nggak boleh kecewa ya? Bukan. Kecewa ya wajar, tapi gimana kita responsnya itu loh. Lihat hambatan itu bukan akhir dari segalanya, tapi ya bagian dari proses aja buat capai kesepakatan. Oke. Jadi nyambung juga sama ambiguitas tadi ya, harus tahan banting. Nah, iya, erat kaitannya. Oke, lanjut ke sikap ketiga. Punya semangat bersaing. Nah, ini ada paradoks menarik nih yang diangkat penulis. Paradoks apa tuh? Jadi, banyak dari kita tuh kalau main, olahraga, atau game, itu kompetitif banget. Pokoknya pengen menang lah. Iya, bener, jiwa kompetisinya keluar ya. Nah, tapi anehnya, pas giliran negosiasi, entah itu nawar harga barang, atau minta naik gaji, semangat kompetitifnya kayak hilang itu aja. Malah jadi, segan atau takut. Pernah ngerasain nggak? Iya juga ya. Itu umum banget sih kayaknya. Kuncinya tuh mungkin cara pandangnya ya. Jangan lihat negosiasi sebagai konfrontasi pribadi yang mengancam. Tapi lebih kayak, Lebih kayak arena buat adu skill aja secara sehat. Kayak main game strategi gitu loh. Semangat bersaing yang positif itu artinya kita nikmatin tantangan, tawar-menawar, pengen dapat hasil terbaik buat kita, tapi ya tetap main fair, menghargai pihak lain juga. wah, oke. Jadi bukan soal ngalahin lawan ya, tapi mainin permainannya sebaik mungkin. Nah, tepat. Itu dia. Perspektifnya penting. Sip. Terakhir nih, sikap keempat, nggak menghindari konflik. Katanya, power negosiator sejati itu nggak gentar hadapi perbedaan pendapat. Buku ini nyinggung soal hierarki kebutuhan Maslow. Katanya mereka ini udah ngelewatin fase di mana pengen disukai semua orang itu jadi motivasi utama. Oke, soal Maslow ini menarik nih. Coba kita bedah dikit ya. Intinya sih gini. Kalau kebutuhan dasar kita kayak rasa aman, terus kebutuhan sosial kayak diterima atau disukai itu udah terpenuhi atau paling nggak bisa kita kelola lah ya. Ya, Nah, orang itu jadi bisa lebih fokus ke tujuan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, ya hasil negosiasi yang optimal. oke. Masuk akal.
Negosiasi itu kan intinya ngelola perbedaan pandangan ya, dan itu seringkali rasanya kayak konflik. Kalau kita terlalu takut konflik atau takut ditolak, ya kemungkinan besar kita bakal cepat ngalah di poin-poin penting. Jadi gampang kompromi yang merugikan gitu ya. Bisa jadi. Makanya kemampuan buat secara konstruktif ya, nyampein posisi kita meskipun beda, tanpa didominasi rasa takut nggak disukai, itu jadi fundamental banget. Oke, jelas banget. Nah, coba kita tarik benang merahnya ya. 4 sikap kunci dari power negotiator menurut bab 51 ini berarti, 1. Bisa nyaman sama ketidakpastian. Betul. 2. Tangguh, bisa bangkit dari kesulitan. Iya. 3. Punya semangat bersaing yang sehat. Lihat negosiasi kayak permainan skill. Sip. Dan 4. Berani hadapi perbedaan pendapat. Nggak terlalu mikirin harus disukai terus. Iya, persis itu 4 poin utamanya. Nah, ini jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Gimana tuh? Coba deh pikirin gimana caranya Anda bisa mulai numbuhin atau nguatin sikap-sikap ini. Ya jelas, ini bukan proses malam jadi ya. Nggak instan pastinya. Tapi kesadaran itu langkah pertama yang penting banget. Mungkin bisa dimulai dengan ngamatin diri sendiri aja dulu. Pas lagi interaksi sehari-hari yang ada unsur negosiasinya, sekecil apapun itu, coba rasain di mana Anda paling nyaman, di mana paling ngerasa tertantang. Itu bagus tuh, mulai dari observasi diri ya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal lagi buat direnungkan lebih jauh. Apa tuh? Dari 4 sikap tadi, nyaman sama ambiguitas, tangguh, kompetitif, sama berani hadapi konflik, mana sih yang rasanya paling asing atau paling menantang buat Anda pribadi saat ini? Pertanyaan bagus. Dan langkah konkret apa ya yang paling kecil aja yang bisa Anda coba lakuin di minggu ini buat mulai ngelatih otot mental di sikap tersebut? Mungkin satu langkah kecil aja dulu. Nah, itu tantangan yang menarik buat dicoba.